Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan sebuah materi tentang bubble sort, yang dimana kelompok saya beranggotakan saya sendiri, Fadila Maharani, kedua Zabina Dwi Febrianzi, ketiga Yunanda Arista, dan yang terakhir Jurianti Permatasari. Berhubung saya yang pertama kali membuka video presentasi, jadi saya akan melanjutkan dengan menjelaskan apa itu bubble sort dan beserta fungsinya. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan pasangan elemen. Baik, yang selanjutnya adalah fungsi bubble sort. Pertama, implementasi sederhana. Algoritma bubble sort cukup mudah dipahami dan diimplementasikan. Ini menjadikan sebagai algoritma yang baik untuk memahami dasar-dasar pengurutan dan juga digunakan sebagai contoh pendekatan pengurutan dalam pemrograman. Yang kedua adalah pengurutan pada skala kecil. Meskipun bubble sort memiliki kompleksitas waktu, di mana di sini N adalah jumlah elemen dalam array, algoritma ini masih efisien untuk mengurutkan array dengan jumlah elemen yang relatif kecil. Jadi, jika Anda memiliki array kecil yang perlu diurutkan, bubble sort bisa dijadikan pilihan yang memadai. Yang ketiga, stabilitas pengurutan. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang stabil. Ini berarti bahwa jika ada dua elemen yang sama dalam array, maka berurutan relatif mereka akan tetap sama setelah pengurutan. Hal ini bisa penting dalam beberapa kasus pengurutan di mana ada kebutuhan untuk mempertahankan urutan elemen dengan nilai yang sama. Baik, setelah saya akan disampaikan oleh Saudari Zabina Febrianzi tentang kelebihan bubble sort. Yang pertama, implementasi yang sederhana. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling mudah dipahami dan diimplementasikan. Algoritma ini hanya melibatkan iterasi sederhana dan pertukaran elemen. Oleh karena itu, bubble sort sering digunakan sebagai contoh pendekatan pengurutan dalam pemrograman dan dapat membantu pemula memahami konsep dan pengurutan. Yang kedua, ada penyederhanaan kode. Algoritma bubble sort dapat diimplementasikan dengan sedikit kode yang membuatnya lebih mudah dibaca atau dipahami. Ini bermanfaat dalam situasi di mana kompleksitas kode atau ruang adalah pertimbangan utama. Yang ketiga, ada deteksi array yang hampir terurut. Bubble sort memiliki kemampuan untuk mendeteksi jika array hampir terurut sejak awal. Jika tidak ada pertukaran yang terjadi pada suatu iterasi itu, berarti array sudah terurut. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi ketika memproses array yang hampir terurut. Yang keempat, ada stabilitas pengurutan. Adalah algoritma pengurutan yang stabil. Ini berarti bahwa jika ada dua elemen dengan nilai yang sama dalam array, urutan relatif mereka akan tetap sama setelah pengurutan. Hal ini bisa penting dalam beberapa kasus pengurutan di mana ada kebutuhan untuk mempertahankan urutan elemen dengan nilai yang sama. Yang terakhir, ada pengurutan pada skala kecil. Meskipun bubble sort memiliki kompleksitas waktu yang tinggi, algoritma ini masih efisien untuk mengurutkan array dengan jumlah elemen yang relatif kecil. Jika Anda memiliki array kecil yang perlu diurutkan, bubble sort bisa menjadi pilihan yang memadai. Selanjutnya, ada kerugian menggunakan bubble sort. Yang pertama, efisiensi yang rendah. Bubble sort memiliki kompleksitas
kompleksitas waktu rata-rata dan terburuk, di mana N adalah jumlah elemen dalam array. Ini berarti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan array akan meningkat secara eksponensial seiring dengan pertambahan jumlah elemen. Algoritma ini kurang efisien untuk array dengan jumlah yang lebih besar. Yang kedua, ada jumlah perbandingan yang banyak. Bubble sort membandingkan setiap elemen dengan elemen berikutnya dalam iterasi. Ini berarti bubble sort akan melakukan banyak perbandingan terlepas dari seberapa terurut atau hampir terurutnya array tersebut. Hal ini menjadikan algoritma ini tidak efisien untuk array yang hampir terurut. Yang ketiga, tidak optimal untuk kasus terburuk. Bubble sort memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan proses pengurutan. Dalam kasus terburuk, yaitu ketika array terurut secara terbalik, bubble sort akan melalui setiap iterasi penuh dan menukar elemen secara berurutan hingga mencapai pengurutan. Ini membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, tidak menjaga urutan relatif. Bubble sort hanya memperhatikan pasangan elemen yang berdekatan saat pertukaran. Ini berarti algoritma ini tidak menjaga urutan relatif elemen yang berjarak jauh. Jika ada elemen yang jaraknya jauh dari posisi yang tepat, bubble sort akan memerlukan beberapa iterasi untuk memindahkan elemen tersebut ke posisi yang benar. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan serahkan penjelasan berikutnya ke bagian contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Yunanda Arista. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh codingan itu sendiri ya. Jadi di sini pertama ada void bubble sort. Void itu kan function. Nah, bubble sort itu sendiri yaitu mengurutkan sebuah array di dalam aritmatika. Terus integer array, integer n. Integer array itu mengurutkan array, sedangkan integer n itu adalah elemen yang terdapat di dalam array itu sendiri. Kemudian for integer i sama dengan 0. For ini kan perulangan, maka di dalam situ terjadilah perulangan yang dimana nilai awal dari i ini sama dengan 0. I lebih kecil n dikurang 1, yang artinya yaitu bakalan terus terjadi perulangan apabila i ini nilainya lebih kecil n dikurang 1. Kemudian i++, yang artinya i secara otomatis akan bertambah 1 apabila secara otomatis akan bertambah 1 nih apabila perulangannya ini udah selesai, maka bakalan dilanjut lagi ke perulangan yang berikutnya. Selanjutnya nih, kalian bisa melakukan tukar posisi elemen jika urutannya salah. Jadi integer term sama dengan array j ini, kenapa bisa kayak gitu? Karena array j ini bakalan dimasukin ke dalam variabel sementara nih yang namanya term. Nah, sedangkan array j ditambah 1 itu bakalan dimasukin ke dalam array j. Kemudian integer bukan integer sih, maksudku variabel yang ada di dalam term ini bakalan dipindah lagi ke dalam array j ditambah 1, yang dimana kan ada inisialisasi tapi ada codingannya, yaitu array j sama dengan array j ditambah 1. Array j ditambah 1 ini adalah variabel dari term yang dipindah lagi ke dalam array j ditambah 1 tersebut. Selanjutnya itu array j ditambah 1 sama dengan term. Jadi maksudnya yaitu nilai. Kita kan memasukkan nilai yang sebelumnya itu kan disimpan ke dalam variabel term. Nah, ke posisi elemen array j ditambah 1 itu dengan melakukan pembalikan elemen tersebut, maka kita itu udah berhasil nih masukin elemen yang lebih kecil ke posisi yang lebih rendah lagi, yang lebih rendah maksudnya. Saya Jurianti Permatasari akan melanjutkan penjelasan dari codingan sebelumnya. Di sini ada void foreign array, integer r, integer n, yang dimana void itu bermaksud seperti function
print array itu sendiri, sedangkan integer r ini adalah array yang akan dicetak, sedangkan integer n adalah jumlah dari elemen pada array itu tersendiri. Ke integer main, ini mana di situ ada integer r yang terdiri dari beberapa elemen dari array itu sendiri, ada 7. Selanjutnya ada integer n, size of r atau size of r kurung kurawa kosong, yang dimana maksudnya size of r itu ialah memberikan ukuran total array dalam byte. Sedangkan size of r kurung kurawa kosong itu memberikan ukuran elemen pertama dalam byte. Lanjut ke print array. Print array ini adalah untuk memanggil fungsi print array yang ada di atas untuk mencetak array sebelum dicetak. Sedangkan bubble sort ialah kita memanggil fungsi bubble sort untuk mengurutkan array menggunakan algoritma bubble sort itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.